Sifat bunglon ia jago berkamuflase. Kalau yang larinya cepat itu namanya cita. Hati-hati terhadap racun materialisme yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Apa itu racun materialisme dalam keluarga dan bagaimana mengatasinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Dulu ada istilah ngetren cewek matre yang merujuk pada perempuan yang dianggap materialistis, yaitu wanita yang sangat memperhatikan atau memprioritaskan hal-hal yang sifatnya materi seperti kekayaan atau uang. Secara umum orang yang matre, entah perempuan atau laki-laki, karena banyak juga cowok yang matre, adalah seseorang yang lebih berfokus pada uang, barang mewah, atau status sosial daripada aspek non-material seperti perasaan, hubungan, atau nilai-nilai pribadi. Namun demikian, penggunaan istilah ini sifatnya cenderung subjektif, bergantung kepada pendapat atau penglihatan pribadi lepas pribadi. Bagi masyarakat dewasa ini, materialisme telah menjadi sesuatu yang dianggap normal kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Namun perlu diingat, materialisme dapat menjadi racun yang bisa melenyapkan kebahagiaan keluarga dengan tanpa disadari. Lantas, apa maksud dari materialisme sebagai racun dalam keluarga? Racun materialisme dalam keluarga adalah istilah yang menggambarkan dampak negatif dari sikap atau pola pikir yang terlalu berfokus pada kepemilikan benda-benda material, uang, atau status sosial dalam kehidupan rumah tangga. Bila tidak dikendalikan atau diatasi, maka hal ini dapat merusak hubungan, menciptakan ketegangan, dan menggantikan nilai-nilai inti seperti cinta, kebersamaan, dan rasa syukur dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak hal dalam keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi? Materialisme dapat menjadi racun dalam keluarga ketika fokus pada hal-hal material menguasai nilai-nilai inti seperti kasih, kepercayaan, dan kebersamaan. Hal ini terjadi secara bertahap, mulai dari berubahnya prioritas keluarga kepada harta kekayaan, uang, status sosial, serta barang-barang mewah. Kemudian muncul keinginan-keinginan, oh kita butuh ini dan itu untuk hidup lebih baik. Setelah itu berlanjut menjadi obsesi, oh kita perlu punya lebih banyak agar terlihat lebih baik atau lebih sukses lagi. Lantas terciptalah kebergantungan terhadap hal-hal materi. Kita mungkin berkata, oh kita tidak bisa bahagia tanpa ini dan tanpa itu atau tanpa harta dan uang. Selanjutnya, nilai-nilai hidup berubah di mana kekayaan dan uang terasa lebih penting daripada hubungan dan kasih sayang. Dan akhirnya, bila dibiarkan hal ini mengarah pada kehancuran keluarga. Intinya, materialisme menjadi racun dalam keluarga ketika keinginan untuk memiliki harta benda dan status duniawi telah berhasil menggantikan nilai-nilai seperti cinta, syukur, serta keintiman. Nah, sekarang dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya kedekatan emosional dalam keluarga. Jika fokus hanya pada hal materi, hubungan emosional antara pasangan dan anggota keluarga bisa terganggu. Yang kedua, stres atau tekanan finansial. Tekanan untuk memenuhi standar gaya hidup tertentu dapat menyebabkan masalah keuangan, bahkan utang. Yang ketiga, konflik dalam hubungan. Perbedaan nilai atau prioritas terkait materi sering menjadi pemicu konflik antara suami dan istri. Yang keempat, kehilangan makna hubungan. Rumah tangga dapat kehilangan nilai-nilai inti seperti cinta, dukungan, dan saling pengertian karena fokus terlalu berlebihan pada hal-hal yang materi. Yang kelima, teladan dan ajaran yang salah pada anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan materialistis mungkin belajar untuk mengukur kebahagiaan atau kesuksesan hanya berdasarkan hal-hal materi. Yang keenam, keluarga mengalami tekanan sosial. Materialisme dapat mendorong pasangan untuk bersaing dengan orang lain seperti tetangga atau teman dalam hal penampilan atau status sosial. Kepuasan hidup menjadi berkurang karena ingin lebih dan lebih serta dengki terhadap orang lain. Yang ketujuh, hilangnya kebahagiaan sejati dalam keluarga. Kebahagiaan rumah tangga menjadi tergantung pada pencapaian materi yang bersifat sementara yang dapat berubah kapan saja. Dan meski memiliki banyak hal secara materi, pasangan mungkin merasa ada yang kurang dalam hubungan seperti cinta, dukungan emosional, dan kebersamaan. Nah, adapun tanda-tanda keluarga terjebak dalam racun materialisme adalah yang pertama,
kebutuhan tidak pernah terpuaskan, selalu ingin barang baru meskipun yang lama masih baik. Yang kedua, kecemburuan pada orang lain, merasa tidak cukup jika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, ketergantungan pada uang untuk kebahagiaan, menganggap uang atau harta sebagai satu-satunya solusi untuk masalah keluarga. Yang keempat, minimnya waktu berkualitas. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk mengejar uang atau barang daripada berinteraksi dengan anggota keluarga. Alkitab memberikan banyak nasihat tentang sikap diri terhadap materialisme ini. Yang pertama, harta bukanlah segalanya. Matius 6 ayat 19-21 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan di mana pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Yang kedua, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Yang ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Lukas 12 ayat yang ke-15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Yang keempat, prioritas pada Tuhan bukan harta. Matius 6 ayat 33 katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang kelima, bahaya ketamakan dalam rumah tangga. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Lantas, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi racun materialisme ini? Yang pertama, perlu adanya komunikasi yang terbuka. Diskusikan nilai dan prioritas bersama pasangan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan materialis dan juga emosional. Yang kedua, fokus pada hubungan. Berikan perhatian lebih pada hal-hal yang mempererat hubungan seperti waktu bersama, dukungan emosional antara suami istri, orang tua dan anak, dan juga memberikan apresiasi. Yang ketiga, pendidikan finansial. Ini perlu bangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan hidup sesuai dengan kemampuan dengan cara sederhana. Yang keempat, menanamkan nilai yang tepat. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya kerja keras, empati, dan kebahagiaan dari hal-hal yang sifatnya non-material. Kemudian sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita perlu bersyukur atas berkat Tuhan. Selalu ingat bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah pemberian dari Tuhan sesuai Yakobus 1 ayat yang ke-17. Kemudian menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan terutama. Fokus pada hal-hal yang bersifat kekal seperti iman, kasih, dan hubungan dengan satu sama yang lain. Kolose 3 ayat yang kedua. Selanjutnya, mengelola keuangan dengan bijaksana. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan hindari utang yang tidak perlu. Yang berikutnya, ajarkan anak nilai-nilai non-material. Tanamkan nilai kerja keras, kasih, dan kesederhanaan kepada anak-anak kita. Sebagai kesimpulan, racun materialisme dalam keluarga adalah penghalang bagi kebahagiaan sejati. Ketika fokus pada harta duniawi menggantikan cinta, rasa syukur, dan hubungan emosional, keluarga akan kehilangan makna dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan mengembalikan prioritas pada nilai-nilai inti dan spiritualis, keluarga dapat bebas dari racun materialisme dan membangun kehidupan yang lebih harmonis dan memuaskan. Kuncinya adalah rasa syukur di hati setiap anggota keluarga. Alkitab mengingatkan bahwa materialisme dapat menjadi penghalang bagi hubungan dengan Tuhan dan pasangan. Rumah tangga yang sehat harus dibangun di atas dasar iman, kasih, dan rasa syukur, bukan pada harta duniawi. Dengan memprioritaskan kerajaan Allah, pasangan dapat menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada hal-hal yang sifatnya materi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Salam Kapas.